Kami perkenalkan acara ini terselenggara kerjasama dari Muti Institute, kemudian Kupeluk Nusantara, dan juga Seroja TV. Muti Institute adalah lembaga perempuan yang bergerak di bidang menangani kasus-kasus persoalan perempuan, ada rumah aman, kemudian kasus-kasus yang bersifat kuratif, butuh penanganan. Sementara Kupeluk Nusantara juga masih organisasi perempuan yang ini menangani di bidang pendidikan perempuan dan keluarga. Jadi di situ ada pendidikan pranikah, konseling, kemudian diskusi-diskusi seperti ini. Sementara Seroja TV adalah channel YouTube yang berisi tentang perempuan, apapun yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga, baik itu masalah spiritual, kemudian kesehatan, pendidikan anak, remaja, semua ini ada di kanal YouTube Seroja TV. Alhamdulillah, narasumber apa sudah bergabung ya? Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya telah bergabung di acara ini. Saya cek dulu apakah pembicara sudah. Alhamdulillah. Selamat bergabung Bu Nina. Selamat sore Bu Uli. Ya, langsung aja Bu Nina ya. Ini cukup banyak membuat orang terkejut katanya. Pernikahan, bagaimana melepaskan dan bagaimana kapan dilepaskan dan kapan dipertahankan. Selamat bergabung Bu Tika. Kedua narasumber sudah bergabung. Terima kasih. Nah, beberapa orang sempat Assalamualaikum. Salam. Beberapa orang terkejut katanya melihat judulnya, isinya apa nanti. Nah, kita akan dengarkan nanti. Sedikit ini ya, pernikahan itu biasanya hal yang sangat dinantikan oleh para jomblo tentunya ya, karena tergambar kebahagiaan di dalamnya, penuh sukacita. Mereka berharap kadang sampai mengumpulkan bekal sedemikian rupa untuk melakukan pernikahan. Ya, memang ya, karena pernikahan suci itu adalah ibarat tali Tuhan yang menghubungkan dua hati, menenangkan ketika dalam keadaan kacau balau. Maka di dalam pernikahan itu ada istilah bulan madu ya. Di situ adalah benar-benar penuh kebahagiaan. Tapi apa benar? Nah, bagaimana setelah bulan madu? Tidak banyak. Itu setelah selesai itu tentunya perlahan dan juga pasti ya bagi ibu-ibu yang sudah lama menikah, perlahan dan tentunya juga pasti terbukalah celah-celah konflik. Dan ini biasanya bisa berlangsung di usia senja. Gitu ya mungkin ya, ini banyak mungkin. Nah, rumah tangga akan berubah menjadi penjara tentunya. Nah, ada beberapa menyikapi dari kejadian tersebut. Mungkin ada yang bertahan melanjutkan pernikahan dan memilih penjara yang diciptakan sendiri. Bisa jadi bertahan dengan belajar memahami pasangan masing-masing dan mulai membangun kehidupan yang relatif aman. Bisa juga membuat pilihan bercerai atau berpisah. Nah, pada webinar kali ini sudah tergabung dua narasumber yang akan memberikan kunci-kunci dalam menghadapi kebingungan tersebut. Apakah dilepas, dipertahankan, atau seperti apa? Mungkin langsung saja, Bu Nina ini nama lengkapnya Insinyur Nina Sinta Rijana MM. Selain beliau seorang pengusaha dengan berbagai bidang, beliau juga seorang konselor terhadap persoalan-persoalan rumah tangga. Beliau juga penggiat
penggiat pendidikan keluarga, gitu ya. Mungkin langsung aja bagi yang teman-teman yang sudah bergabung di webinar usaha, tidak asing lagi dengan Bu Nina. Silahkan Bu Nina, waktunya 20 menit, namun kalau itu menarik bisa kita perpanjang, kita lihat Bu Nina. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua yang hadir sore ini. Ya, salam berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada sore ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat. Bu Uli, kalau slide-nya bisa di ini karena mau saya langsung atau sama Bu Uli? Kalau saya harus dijadikan ini dulu ya, dibuka ininya. Ya, saya juga harus dijadikan, kok ini harus dibuka share screen-nya ya. Minta. Nah, boleh deh. Belum dibuka. Oke, sebentar Ya, silakan. Oke, teman-teman semua. Jadi materi ini sebetulnya menjawab dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat galau ya bagi sahabat-sahabat saya yang sedang berada di dalam persimpangan untuk memutuskan apakah pernikahan yang sudah dijalanin bertahun-tahun ini harus dilanjutkan ataukah dilepaskan begitu ya. Nah, karena begitu banyak apalagi di masa pandemik ini, saya kemudian memiliki ide bagaimana kalau ini dikaji bareng-bareng, lalu saya mengundang sahabat saya Ibu Ida Ayu Mustika Dewi yang sangat tentunya bijaksana dan berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus ya. Sehingga kalau ada teman-teman yang mungkin barangkali masih galau, bisa saya share nanti rekamannya. Ini direkam ya, Bu Uli ya? Ya. Oke. Slide-nya bisa langsung di-share, Bu Uli? Saya belum bisa nge-share ini kok, An. Oh, belum bisa? Mm-mm. Share screen, coba saya. Oh, saya mungkin malah bisa ini. Coba saya Ini bisa sih. Sekarang udah nongol, Bu. Oh, Bu Uli aja. Oke. Jadi saya bisa konsentrasi bicara ya. Oke, sebentar. Sudah nampakkah? Sudah, Jadi malah saya malah ini kalau cancel gimana? Sebentar ya. Di slideshow, Bu, biar lebih besar. Iya, Pak. Udah ya? Sebentar. Ini saya nggak jadi share screen, gimana kalau cancel? Cancel. Oke ya, saya akan mulai. Kapan sebuah pernikahan itu harus dipertahankan dan kapan dilepaskan ya? Saya akan mulai langsung dengan kisah-kisah saja, karena sesungguhnya kalau definisi-definisi teman-teman pasti bisa mencari ya dari sumber manapun. Nah, kenapa saya mulai dengan kisah-kisah? Jadi kisah-kisah ini saya samarkan ya, atau kadang saya buat sendiri karena begitu banyak yang begitu beragamnya kisah dalam kehidupan itu, sehingga nanti sahabat saya narasumber satunya Ibu Ida Ayu bisa memberikan komentar-komentar atau rangkuman seperti apa sih kira-kira ya sebuah kondisi pernikahan itu layak untuk dipertahankan atau sebaiknya dilepas saja ya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kisah seperti ini. Ada seorang sahabat ya, dia curhat kepada saya bahwa dia sudah menjalani pernikahan itu hampir 35 tahun ya. Lalu dia kemudian bercerita bahwa ternyata selama ini dia sangat menderita karena memiliki cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Dan itu diawali dengan keyakinan yang berbeda. Keyakinan seperti apa? Jadi istrinya tentunya karena dibesarkan di keluarga Muslim, ya, maka dia penganut teguh ya tentang bagaimana menyembah Tuhan itu secara Islam. Sementara suaminya itu secara kepercayaan atau orang menyebutnya kejawen gitu ya. Nah, ternyata dari dasar yang berbeda itu, setiap menghadapi persoalan mengerucutlah kepada pertengkaran.
Sehingga ujungnya rumah tangga yang tadinya diharapkan berjalan dengan baik, ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran. Ya, ambillah contoh misalkan ketika seorang istri ini mendidik anak dengan konsep yang tentunya berbeda antara suami istri. Nah, ketika anak itu menjadi sosok yang tidak diharapkan oleh suami istri, maka sang suami sebagai pemimpin selalu menyalahkan istrinya. Ini semua gara-gara kamu. Ini karena kamu tidak bisa mendidik anak, karena kamu bla 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 bla, sehingga ujungnya karena kecewa suaminya menjauh, tidak menganggap istrinya itu tidak bisa mengikuti cara berpikir suami. Kemudian ketika istrinya menjawab juga dianggap membangkang. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ya mereka berdua ini memiliki tolok ukur kebenaran yang berbeda, gitu ya. Dan karena pernikahan itu sudah berlangsung 35 tahun, tentunya malu dong kalau cerai gitu kan. Apakah pantas di usia saya 35 tahun ini harus cerai? Begitu. Sementara suami saya selalu menyalahkan saya, dan yang puncaknya adalah ketika suami itu berkata, semua ini gara-gara kamu selalu membangkang suami. Setiap suami bicara kamu selalu berargumen. Apalagi kamu juga terbukti, misalkan ya, katanya kamu Islam, tapi buktinya kamu tidak becus mendidik anak. Nah, itu ya. Kasus pertama. Kemudian kasus kedua adalah ada seorang sahabat yang di usianya sudah hampir 57 tahun bercerita bahwa suaminya tidak lagi mau tinggal satu kamar. Jadi dia sudah 3 tahun ini tidurnya terpisah. Dia memilih tidur hanya di depan TV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau istrinya salah, ya, maka dia akan cenderung menyalahkan. Dia akan marah, dia akan meledak-ledak, menggoblok-goblokkan, mengeluarkan kata-kata yang macam-macam. Tetapi dia sudah menganggap ini adalah ujian, gitu ya. Ini adalah ujian. Nah, kalau yang kasus yang pertama saya ceritakan itu, dia masih ragu-ragu apakah saya harus meninggalkan ataukah saya harus mempertahankan, ya. Dalam posisi sebutlah 80% ingin meninggalkan tapi 20% masih memiliki keraguan-raguan. Sementara kasus yang kedua ini suaminya bekerja tetapi tidak semua penghasilan diserahkan kepada istri. Bahkan dia tidak tahu berapa sebetulnya gaji dari suaminya itu. Ya, belum lagi yang digoblok-goblokin itu. Nah, kemudian teman saya ini berasumsi begini, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus kuat. Maka dia ikuti seluruh kajian-kajian segala macam, maka saya harus mendekatkan diri pada Allah. Saya tidak akan marah demi anak-anak, saya tidak mau berpisah. Terus kemudian saya sampaikan, enggak apa-apa, enggak berpisah, yang penting kamu harus bahagia. Ikhlas saja. Betul itu kamu menganggapnya ini sebagai ujian. Tetapi saya melihat ada indikasi yang menurut saya agak mencurigakan adalah kenapa ya dia kok sakit-sakitan? Ya, dia sakit, dia berbagai penyakit degeneratif itu komplit diderita oleh dia ya. Mulai diabetes, darah tinggi, jantung gitu. Tapi dia memiliki ritual yang sangat luar biasa. Dan kalau ditanya, kamu menderita enggak sih? Enggak, saya itu terhibur kok. Setiap hari itu saya tahajud, saya sedekah, saya begini begitu. Tapi kenapa ya kamu kok sakit-sakitan? Ini semua ujian, saya bahagia. Oh gitu ya, benar ya? Iya sih, tapi jujur saja saya sebetulnya sudah sambil berbisik dia berkata begini, mati rasa, katanya begitu. Jadi buat dia itu rumah tangga itu enggak apa-apa, enggak usah ada bahagia itu enggak apa-apa. Karena dia bertekad mempertahankan sosok ayah, ya sosok suami di dalam rumah tangganya. Nah ini saya lihat Bu Tika sudah mulai nyatet-nyatet ya, karena ini tidak di skenario, jadi kita live aja ya Bu Tika ya. Karena saya juga belum pernah ngobrol detail kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ada juga yang seperti ini.
ya. Seorang sahabat dia mengisahkan ya dalam kondisi yang sangat galau karena dia merasa pernikahannya selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Sampai suatu saat ya, oh ya saya ceritakan lagi, kebetulan pasangan ini memiliki keyakinan yang berbeda ya. Nah, ketika mereka sudah menikah hampir kalau nggak salah 32 tahun, suami memvonis bahwa saya tidak mau lagi memiliki istri yang berbeda keyakinan dengan saya. Rumit. Saya ingin istri yang satu keyakinan dengan saya. Padahal di dalam komitmen pernikahan awalnya ya, mereka ini sudah sepakat untuk tidak mengotak-atik keyakinannya. Nah, ujung-ujungnya dia melihat mungkin dalam perjalanan 30 tahun, ini dengan keyakinan dia kok dia nggak ngerti ya cara merawat suami, cara berkhidmat pada suami, menghormati suami. Lalu dia berpikiran, barangkali ya, ini case-nya kira-kira seperti ini ya. Dia ini tidak tahu cara merawat suami karena dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan saya. Saya juga ingin dong di usia saya sekitar ini itu udah masuk jelang senja ini, saya ingin dirawat oleh istri yang pandai menghargai saya. Nah, dia ingin istri yang patuh 100% kepada suaminya, lembut, pandai merawat, yang pada akhirnya dia mengultimatum istrinya. Pokoknya kamu harus segera pindah agama. Kalau kamu tidak pindah agama dalam waktu 3 bulan, maka kamu akan saya ceraikan. Nah, begitu ya. Nah, saya mau cerita lagi case yang lain adalah ada seorang teman yang dia public figure lah. Dia sangat terkenal di dunia karirnya. Jadi dalam pikiran dia itu tidak ada, kamus cerai itu tidak ada, ya. Suatu saat karena dia sangat bagus, dia sangat tekun segala macam, sehingga jenjang karirnya itu dicapai dalam waktu yang singkat itu dia melejit dan kemudian dia menjadi pimpinan. Otomatis sebagai pimpinan maka apresiasinya itu naik berlipat-lipat, ya. Nah, ternyata sang suami ya berada dalam kondisi karir yang tertinggal. Taruhlah pendapatan istri itu 20 kali dari pendapatan suaminya. Sehingga suaminya ini merasa dia kok saya begini-begini saja ya, tidak dihargai begitu kan. Akhirnya sang suami itu mengambil sikap apapun kesalahan istri dia akan membentak-bentak, marah gitu. Nah, sehingga istri itu kan nggak mungkin dong saya cerai. Saya ini terhormat, saya ini termasyhur ya, saya ini public figure dalam kondisi capek yang dia berusaha ya, tertatih-tatih untuk melanjutkan pernikahannya, kemudian datanglah ya seorang pengusaha yang melihat celah kesedihan dia dan menawarkan tentunya pengayoman. Dalam kondisi yang sangat luar biasa gundah, dia bilang ke saya, Nina, dia bilang gitu. Saya ini tidak mungkin cerai. Kenapa? Saya bilang. Karena kalau saya cerai, apa kata masyarakat? Kalau saya cerai, bagaimana nasib anak-anak saya? Kalau saya cerai, ya kan? Hancur sudah reputasi saya. Jadi daripada saya menyakiti anak-anak, daripada saya menyakiti pasangan, daripada saya menyakiti masyarakat yang sudah tahu bahwa saya ini public figure, saya lebih memilih menyakiti Tuhan loh. Kenapa? Saya bilang, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhan itu pasti akan mengampuni kesalahanku. Aku nggak mau anak-anakku itu divonis sebagai keluarga broken home, ya. Divonis sebagai keluarga yang gagal. Aku nggak mau. Jadi aku lebih memilih, ya, biarlah aku menyakiti Tuhan aja. Suatu saat saya akan melakukan taubatan nasuha. Begitu kira-kira ya. Nah, saya cuman menjawab begini.
karena kamu tidak butuh nasihat saya, karena kamu cuma mengumumkan sikap kamu, saya hanya bisa mendoakan ya. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia dengan pilihanmu. Karena dia pintar, dia cerdas ya. Dia nggak bisa dinasehati begitu saja kan. Jadi menurut saya dia harus menjalani gitu kan. Tapi saya sebetulnya ingin memberikan banyak saran-saran pada saatnya ketika dia sudah butuh saran. Kalau dia tidak butuh saran, saya tidak ingin menggurui karena saran itu hanya bisa diberikan ketika seseorang memang membutuhkan gitu ya. Nah, itu kisah-kisah ya. Ini baru berapa menit, Bu Uli, saya bicara. Oke, saya langsung lanjutkan ya. Bu Uli masih di mute itu. Saya tambahkan dengan supaya seru ya, saya tambahkan dengan kisah saya sendiri saja ya. Nah, saya mau cerita tentang kisah saya sendiri supaya seru dan insya Allah ini bukan membuka aib, bukan ya. Jadi saya ini dibesarkan di keluarga yang sangat demokrat. Jadi kalau ayah saya mau ambil keputusan ya, maka dia akan mengumpulkan seluruh keluarga. Anak-anak, Bapak mau dipindahkan tugas, gaji Bapak naik 4 kali lipat, siapa yang setuju Bapak pindah ke Medan, tetapi tidak boleh bawa keluarga dulu. Lalu semua voting, saya setuju, saya nggak setuju. Ibu saya bilang, saya nggak setuju. Kata orang Jawa, pokoknya makan nggak makan harus kumpul gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya bebas berpendapat, saya sangat suka bicara, ada yang nggak suka saya ngomong ceplos-ceplos didukung karakter saya orang Surabaya gitu kan. Nah, dalam perjalanan saya seperti ini, Allah mempertemukan saya dengan seorang ya lelaki yang sangat saya cintai, yang dibesarkan di keluarga yang sebutlah ayah itu adalah pengambil keputusan. Ayah adalah sosok yang dominan, menentukan apapun harus ayah gitu kan. Nah, ketika bertemu dalam kondisi yang cinta menggebu-gebu, menikah, tentunya tahun 93 itu belum ada ya pendidikan pranikah itu. Dan ditambah lagi kami merantau begitu ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Pernikahan dengan dasar seperti ini. Cinta loh, milih sendiri tidak dijodohkan. Yang terjadi adalah karena tidak memiliki wawasan bagaimana beradaptasi dengan pasangan, jelaslah itu. Tiap hari akan muncul dar der dor ya. Sampai akhirnya muncullah sebuah pemikiran. Masa sih saya sampai tua harus seperti ini gitu kan. Oke, saya harus ke konselor. Tetapi karena pasangan saya dibesarkan di keluarga yang sangat rapi dalam menutup aib, tidak mau konsultasi ke konselor, nggak mau ke kiai juga nggak mau, kemana-mana nggak mau. Akhirnya pernikahan itu harus benar-benar dijaga dengan kondisi yang sudah berat gitu ya. Dan di usia saya yang masih 30 tahun, tentunya yang namanya spiritualitas tuh kayaknya sesuatu yang masih ada di dalam tataran teori ya, belum dipraktekkan gitu. Disitulah kemudian ya ada sebuah kondisi di mana saya sudah buntu, kemudian ditambah ekonomi susah, anak sudah 4, pertengkaran tiap hari terjadi. Akhirnya kami duduk bersama lalu berbicara. Ya, karena pasangan saya ini adalah sosok yang baik banget, baik, tetapi karena dua-duanya tidak paham bagaimana cara beradaptasi, ya, saya bersyukur waktu itu bisa duduk bersama kemudian bicara. Kita kayaknya nggak cocok ya, kok setiap hari itu berantemnya 5 kali gitu, kita hitung. Iya ya, kayaknya nggak cocok ya. Bagaimana kalau kita kembali seperti dulu? Karena pasangan saya itu sahabat waktu SMA ceritanya ya. Udah gitu tetangga pula gitu kan. Nah akhirnya kita ngobrol, bicara, ya sudahlah. Tapi dengan satu syarat, kita tidak boleh bermusuhan. Apapun yang terjadi, karena dulu kita kawan, maka kita harus tetap menjadi kawan karena kita punya 4 anak. Oh ya, sebagai tambahan, saya di umur 32 tahun, anak saya sudah 4 ya. Jadi kalau saya imunisasi, itu balita 4,
ada yang dituntun 3, ada yang digendong 1 gitu ya. Itu imunisasi kuenya paling banyak gitu ya kalau imunisasi itu. Pada kondisi yang semuanya serba belajar tanpa ilmu dan dalam perantauan tidak ada yang mengayomi, tidak ada tempat berdiskusi, akhirnya diputuskanlah bahwa saya harus menyelesaikan ini baik-baik. Dan alhamdulillah kami berpisah dengan baik-baik dan pada akhirnya kami mendapat pasangan yang baik, yang lebih sesuai masing-masing, dan kami menjadi partner dalam membesarkan anak-anak dan menjadi partner pula di dalam dunia bisnis. Gitu. Yang semua orang bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Saya hanya berkata karena orang tua saya mengajarkan jangan pernah ada dendam, benci, atau marah dalam kondisi apapun. Nah, itu kan. Saya tidak tahu awal itu benar atau enggak. Tapi saya cuma berpikir bahwa saya harus menyelamatkan dua saya dan anak-anak saya ketika waktu itu saya sangat tidak bahagia. Gitu ya. Nah, oke. Mengapa sih pernikahan itu bermasalah? Jadi dalam perjalanan kehidupan yang saya sebutkan tadi, kemudian ditambah dengan perjalanan saya sendiri ya, ternyata pernikahan itu bermasalah karena biasanya keduanya itu belum memiliki visi yang jelas. Modalnya cuma cinta, ya kan? Jadi ketika saya udah dewasa itu, kemudian saya ketemu dengan psikolog yang senior, dia cuma nanya, lu dulu nikah gimana omong-omongannya? Enggak ada, gue cuma cinta sama dia. Terus dia komentar gini, ini makan tuh cinta, dia bilang gitu. Lu gimana nikah modalnya cuma cinta gitu ya. Nah ternyata pernikahan yang bermasalah itu biasanya memiliki cara pandang atas hidup yang berbeda, ya, berbeda dalam segala aspek. Apakah itu tentang materi, tentang konsep ketuhanan, konsep ujian, konsep kepatuhan, itu berbeda. Kemudian sudah berbeda, tidak memiliki visi, dua-duanya tidak berniat menambah wawasan tentang pernikahan. Ya, teman-teman semua, kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Ya, itu adalah pembelajaran yang sangat mahal. Oke, next, Ibu Uli. Next-nya lama ya kalau Uli. Di saya sudah kelihatan, Bu. Oh. Sudah keluar Bu Nina, sudah keluar. Bu Nina kayaknya terjadi gangguan ini ya. Ya, kayaknya ada gangguan Bu Nina. Nah, benar kan? Putus ya. Iya. Oke, sambil nunggu Bu Nina tentunya. Sebentar, lihat Bu Nina masuk lagi nggak? Masuk lagi atau itu gimana? Sebentar, saya telepon ya. Rupanya belum bergabung ya Bu Nina. Baik, sambil nunggu Bu Saya coba telepon, saya telepon nggak ngangkat deh. Saya coba. Iya. Nah. Sudah masuk lagi tuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Bu, jelas sekarang. Bisa, Bu. Jelas. Dengar jelas, Bu. Berarti ini harus matikan. Yang satu dimatikan Bentar mungkin. ya ini. Soalnya tadi karena hujan lebat jadi ini jadi putus ini. Jadi Mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu, Oke. ini kelemahan di sini aja.
Ini mati. Maaf. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Clear. Jelas. Ya, barusan hujan lebat jadi sinyal terputus ya, mohon maaf ya. Jadi Silakan Bu ini Lina saya dilanjutkan. Saya cepat saja karena mungkin sudah 20 menit ya Bu Lia. Jadi masalah-masalah dalam pernikahan itu ada ekonomi, ketidakcocokan karakter pasangan, bagaimana metode mendidik anak, karir ya, ketika istri berkarir, misalkan diuji dengan kesehatan ya, ikut campur pihak luar, misalkan mertua yang terlalu intervensi, keyakinan yang berbeda ya. Next. Nah, nanti di sini Bu Tika ya sebagai psikolog bisa menjelaskan bahwa sebab-sebab tadi apabila kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengatasinya, pasti akan berujung kepada kesedihan, kegalauan yang berkepanjangan yang berpotensi besar menyebabkan dia menjadi depresi. Next. Nah, alternatif penyelesaian. Teman-teman, kalau kita punya masalah ya, jangan buru-buru ambil solusi perceraian ya. Bujuklah pasangan untuk datang ke konselor ya. Bujuklah juga untuk datang ke psikolog atau tokoh agama ya. Nanti ketika akan bisa memberikan kiat-kiat kalau saya tidak mau berpisah. Saya ingin tetap bertahan. Bagaimana ya caranya ya? Akhir daripada sebuah solusi apabila benar-benar tidak bisa dihindari ya. Contohnya apabila suami sudah mulai memukul atau dua-duanya sudah mulai tidak lagi memegang teguh ajaran agama masing-masing, sudah mulai melanggar ya perintah-perintah Tuhan, maka agama tentunya ini sangat tergantung keyakinan ya. Agama khususnya agama Islam memberikan alternatif solusi yang paling akhir ya, gerbang emergensi adalah perceraian itu ya. Kemudian next. Nah, saya ingin menambahkan kasus lagi ya. Tadi udah saya sebutkan ya soal ekonomi yang belum saya sampaikan. Ada juga seorang suami yang dia sudah bekerja keras ya, keluar rumah tapi penghasilannya sangat kecil, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan sang istri merasa tidak terima, kemudian dia minta cerai. Inilah yang banyak terjadi di Kabupaten Bandung ya. Kemudian ada juga sih suami yang tidak bekerja, santai-santai ya, zero income, dan ini dengan cepat si istri akan mengambil keputusan untuk berpisah. Nah, ketidakcocokan relasi pasutris sehingga hadir pihak ketiga. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh yang luar biasa ya. Ada seorang sahabat yang dia berpisah dan dia kaget dalam pernikahannya yang sudah hampir 40 tahun. Dia bercerita ya bahwa ternyata suaminya ini memiliki istri 2 lagi di luar pernikahannya dengan dia. Nah, terus dia tentunya tidak terima dan dia ingin bercerai. Tetapi ketika dia ingin bercerai, dia kemudian sadar karena dia masih memiliki 3 anak yang belum menikah. Dia sudah punya cucu ya. Nah, dia tidak ingin ketika dia memiliki besannya itu akan memvonis dia bahwa oh ternyata mereka bercerai, keluarga yang gagal. Maka dia mati-matian menguatkan dirinya. Dia menuju Tuhan, ya, lebih dekat kepada Allah. Dia tidak mau bercerai. Apalagi suaminya mengancam, kalau kamu meminta cerai, maka aku tidak akan lagi memberikan nafkah sebanyak yang aku berikan sekarang, gitu kan. Dan kemudian saya hanya memberikan alternatif. Kalau ibu memang benar-benar kuat, jalani saja. Toh usia sudah sekian. Tapi kalau ibu benar-benar tidak kuat, ibu boleh memilih. Nah, sampai detik ini dia memilih untuk tidak berpisah, gitu kan. Nah, saya membatin, apakah saya kuat ya kalau saya dalam posisi seperti itu, gitu. Nah, ada rasa tidak terima. Kenapa dia harus memilih jalan itu? Kenapa dia harus merelakan dirinya untuk menderita? Tapi akhirnya saya sadar bahwa seseorang punya hak untuk memilih apakah dia melanjutkan pernikahan ataukah dia ingin melepaskan pernikahan itu
Karena setiap orang memiliki ukuran yang berbeda untuk berdamai dengan persoalannya dan memiliki ya cara untuk membahagiakan dirinya. Nah, itu dari satu kasus, ya kan? Tadi kan saya memiliki banyak kasus ya. Oke, next. Nah, untuk yang mengenai dampak konflik berkepanjangan tentang depresi, contohnya kemudian tidak bisa mendidik anak, ketika depresi malah relasi dengan Tuhan semakin turun ya. Mungkin saya cukupkan saja materi dari saya ya. Nanti bisa disambung lagi ketika sesi tanya jawab. Nah, saya persilakan ya Ibu Ida Ayu Mustika Dewi untuk melanjutkan. Silakan Ibu moderator ya. Untuk kasus-kasus ya bisa nanti dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin demikian ya materi dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa luar biasanya persoalan-persoalan dalam rumah tangga, betapa kita tidak boleh berhenti belajar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute, Terima boleh kasih. di mute itu. Enggak Bu. Terima kasih Bu Nina telah menyampaikan banyak kisah-kisah yang tentunya kita tahu ya di luar sana ternyata banyak persoalan-persoalan yang dengan berbagai macam latar belakang persoalan sehingga menyebabkan apakah perkawinan itu akan dilanjutkan atau diselesaikan. Nah, telah hadir juga bersama kita Ibu Ida Ayu Mustika Dewi. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang sering menangani kasus-kasus seperti ini. Mungkin dari kasus-kasus yang disampaikan oleh Bu Nina bisa langsung ditanggapi oleh Bu Tika, bagaimana sebaiknya jika kasus-kasus tersebut gitu. Apakah pisah ataukah harus bertahan dengan berbagai kondisi. Silakan Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oh, data milisania. Buli, apakah ini bisa di-share dari Buli atau dari saya aja Bu ya? Saya mencoba ini nge-share, bisa nggak ya? Saya coba. Dari Buli bisa bentar sedikit. Gimana di sana? Sebentar. Saya akan coba share. Ibu bisa sambil ngobrol dulu, saya buka dulu. Ya, saya coba ini juga. Coba mau share. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Bu. Udah ya. Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Di share screen di itu aja. Slideshow. Ya, slideshow ini. Nah. Ya, tadi Bu Nina sudah menyampaikan ya tentang kasus-kasus, banyak tentang kasus-kasus yang terjadi yang membuat orang menjadi ada di situasi dilematis. Ini kasusnya justru dilematis. Kalau nggak dilematis lebih mudah kan? Oke, saya mau bertahan atau saya mau bercerai misalnya. Tetapi yang disampaikan itu kasus-kasus. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus ini sebetulnya masalah yang kayaknya terjadi belakangan gitu. Pertama akumulatif, yang kedua itu biasanya trigger dari sesuatu yang sifatnya memang akumulatif. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan kerangka berpikir gitu, dan nanti kita bisa diskusikan sebaiknya nih bagaimana gitu ketika disambungkan dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan. Jadi ini karena kebetulan memang betul lah Bu, ini background saya klinis, tapi sebetulnya berkembang lebih ke minat saya sebetulnya lebih kayak transpersonal psychology, jadi lebih ke spiritual psychology begitu ya. Jadi mohon maaf seandainya saya banyak mungkin mengutip mungkin ayat-ayat Al-Qur'an gitu, mungkin kebanyakan di sini Muslim, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang non Muslim, tapi saya adalah beberapa wacana yang juga dari non Muslim nanti mungkin akan saya sampaikan. Jadi kita akan membahas itu ya. Jadi apa sih pernikahan? Pernikahan menurut kitab suci lah ini, dan sebenarnya juga menurut psikologi dan menurut ini umum gitu ya. Tujuannya kita kenapa? Kita ngapain kita mau menikah gitu kan? Lalu kita akan mencoba membahas tentang tadi troubleshooting.
kita bahasain troubleshooting kayak komputer aja gitu, anak-anak teknik ya. Dan terakhir akan tentang syukur dan berserah. Ya. Jadi kita akan mulai dari pernikahan adalah sebuah ikatan yang agung. Kebetulan karena memang saya background-nya Muslim, saya akan mengambil dari surat An-Nisa ya ayat 41 bahwa Allah telah memberi kamu para perempuan ini perempuan itu tidak boleh pernikahan itu tidak bisa dibuat main-main karena Allah telah mengambil perjanjian yang kuat gitu ya. Darimu dari perempuan ke laki-laki itu telah diambil sebuah perjanjian yang agung. Dalam bahasa Qur'annya tuh mitsakon gholisa. Itu sebuah perjanjian yang sakral, yang agung dan yang suci. Sesuatu yang sebetulnya dalam Kristen saya percaya juga ada gitu istilah itu ya, sangat suci. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu ya, bentuk sampai ekstrimnya gitu. Jadi ada beberapa dalam Kristen Katolik terutama memang tidak diizinkan untuk bercerai karena itu betul-betul memang ikatan manusia kepada Tuhan. Jadi ketika kita berjanji, ketika kita menikah sebetulnya itu adalah perjanjian yang dibuat kepada Tuhan. Ya, saya akan ini dari akar kata menikah gitu ya. Nikah sebetulnya dari bahasa Arab itu akar kata artinya sebuah ikatan, kontrak. Kontrak itu kayak perjanjian gitu ya, dan perkawinan. Jadi kata nikah akar katanya tuh nun kaf ha, itu artinya itu. Lalu ada dari kata tadi mitsakon. Mitsakon itu meletakkan ya, akar kata itu artinya meletakkan trust. Trust itu apa ya? Trust itu tidak hanya sekedar percaya tapi lebih dari itu, seperti keyakinan. Keyakinan bahwa seseorang itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita, itu namanya trust. Keyakinan yang kuat kepada seseorang. Seseorang yang bisa kita andalkan, mengikat diri gitu kan, mengikat diri kepada seseorang yang kita andalkan. Jadi seseorang ya atau ini dan kata mitsakon gholisa itu dalam Quran itu cuma ada 3. Yang pertama adalah tadi konteks tadi perkawinan di surat An-Nisa. Yang kedua adalah ketika Allah mengambil perjanjian yang kuat kepada Bani Israel gitu sampai mengangkat Gunung Tursina, itu kalimat yang digunakan kata yang digunakan adalah mitsakon gholisa. Yang ketiga juga adalah perjanjian Allah kepada rasul-rasul ulul azmi termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan terakhir pada Rasulullah. Jadi betapa kedudukan ikatan pernikahan itu kira-kira sama gitu. Sama seriusnya, sama beratnya dengan tadi yang janji yang misalnya ikatan yang dibuat Allah kepada Bani Israel hingga Gunung Tursina itu diangkat di atas kepala mereka begitu ya. Sebuah covenant of God itu sebetulnya itu malah saya ambil sebenarnya istilah Nasrani, teman-teman kita mungkin Nasrani lebih familiar dengan kata covenant of God itu. Perjanjian dengan Tuhan gitu ya. Dan gholisa itu adalah sesuatu yang agung, besar, kuat, berat gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita tuh mudah lah ini kan misalnya bicara begitu, oh ya ini perjanjian ini ada ini gitu kan. Jadi nggak bisa ini dibuat main-main. Kita tidak bisa meletakkan perkawinan itu kayak ya udahlah seperti misalnya saya mau kita coba dulu lah kayak misalnya yuk kita coba misalnya ini kayak restoran baru misalnya gitu lalu kita bisa kalau nggak suka ya kita nanti nggak usah kesini lagi nggak, bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main karena ini adalah perjanjian dengan Tuhan ya. Lalu kedua kita akan membahas tadi tentang tujuan kita mau menikah itu gimana ya. Saya ini dengan Arum 21 kita kan sering tuh kan ya semoga samawa begitu ya kalau ada teman atau apa yang menikah atau misalnya ada yang menikahkan anaknya begitu kan biasa kita selalu mengucapkan begitu ya semoga samawa sakinah mawadah warohmah begitu kan selamat gitu menempuh hidup baru semoga samawa itu biasa kita ini tapi kita akan coba melihat sebetulnya ini apa ya gitu. Dan tadi Bu Nina juga sempat bicara gitu ya tentang cinta ini apa gitu. Jadi saya akan mencoba juga kita meneropong soal ini dan nanti kita bisa diskusikan. Sebetulnya yang 3 ini yang disebut sakinah, mawadah dan warohmah. Sakinah itu kalau dalam bahasa psikologi itu disebut situasi hati yang
tenang, tentram. Bahasa Inggrisnya itu tranquil. Tenang. Kalau bisa diibaratkan seperti samudra gitu ya, tidak ada gelombang. Kalau pakai bahasa sekarang, tanpa galau, situasi tanpa galau. Dalam Arum disebutkan bahwa Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar supaya engkau merasa sakin tadi, tenang. Jadi itu tujuan ininya, ini adalah fondasi sebetulnya, sakin. Situasi tenang, situasi aman, tentram, situasi istirahat, pulang begitu ya, rasanya tenang, ada suami atau ada istri saya gitu ketemu suntuk di kantor, pulang dan kita merasa kita pulang. Jadi pulang tuh sebetulnya bukan sekedar oh ya ada rumah, tapi juga situasi tenang, situasi hati yang tidak bergejolak, yang tentram. Yang kedua adalah mawadah tadi ya. Ini di dalamnya berisi cinta, gairah. Jadi gairah ini nggak juga cuma semata-mata misalnya oh ya gairah misalnya hubungan suami istri, tapi gairah lebih kayak gairah hidup, gairah untuk kita hidup, misalnya kita ya passion, kita bekerja, kita melakukan sesuatu gitu kan, melakukan aktivitas bersama pasangan kita itu dengan gairah. Semua aktivitas yang dilakukan bersama gitu kan, dan itu bisa ke bawah kemana-mana itu. Ketika dengan misalnya anak, dengan mungkin nanti ininya ke kerja, jadi dengan itu kita ada gairah itu. Yang ketiga juga tentang rohmah tadi. Rohmah ini luas sekali artinya, lebih lebih luas dari sekedar kayak cinta, kasih sayang, tetapi di dalamnya juga berisi tentang pengorbanan, kemurahan, welas asih, pengasuhan, kesabaran gitu ya. Ini adalah bagian yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu biasanya yang disebut terakhir itu biasanya yang paling penting gitu kan, yang menjadi garis bawah dalam agama gitu ya, hadis juga. Oke, kamu boleh bisa menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keluarganya. Tetapi kalau kamu memilih agama, nah berarti yang terakhir ini adalah yang terpenting. Biasanya yang di garis bawah itu bukan berarti yang lain tidak penting gitu ya, penting, tetapi ini yang paling penting. Jadi sakinah ini sebetulnya fondasi ya, fondasi. Karena jika tidak ada itu, maka akan luruh semuanya. Nanti kita akan mencoba mengembalikan tadi kasus-kasus itu dengan itu ya. Jadi ketika tidak ada lagi rasa aman, ketika tidak ada lagi rasa tentram kita terhadap pasangan, maka runtuh itu semua nanti, yang ke bawah tadi semua. Jadi orang malas, malah orang jadi tidak ada gitu ya, kayak kerinduan, kok kayaknya sama-sama aja ya, saya santai-santai aja, nggak ketemu dia kayaknya lebih tenang kayaknya. Itu adalah lampu kuning menuju merah itu. Kalau seandainya masih ada malas-malas, masih aku malas-malas, tapi kayaknya kalau sama dia masih tenang, itu lebih mudah gitu ya. Tetapi ini semua penting, dan tiga ini sebetulnya cinta itu ya tiga-tiganya gitu. Jadi ya ada rasa sakin tadi, ada rasa tenang, ada cinta dan gairah tadi, dan ini yang sering dilupakan padahal paling penting adalah yang ketiga itu tadi. Pengorbanan, kemurahan, tadi kesabaran. Tentu saja karena ini namanya juga mengikat tadi ya, ikatan tadi, pernikahan itu dilakukan dua orang, tentu tidak bisa dilakukan sepihak. Jadi ini dua-duanya, dua belah pihak akan menelaah gitu kan tadi ya, bersama-sama. Di mana gitu nanti kita akan lihat yang soal troubleshooting. Kalau ada masalah, pasti mungkin di antara tiga ini ada something wrong yang kita mungkin bisa akan cari akarnya. Seandainya ini tiga ya, jadi di situ saya tulis seolah-olah seperti ada nomor 1 itu kayak petanya lah gitu ya, peta sakin kita. Kalau kita mau pergi mendaki gunung, latar belakang saya sengaja tuh gunung karena pernikahan tuh mirip-mirip begitulah kayak kita mendaki gitu ya. Bisa dengan happy, orang yang senang naik gunung pasti senang banget itu happy. Atau kalau orang yang memahaminya lain gitu, memaknainya lain bisa aduh berat capek gitu kan. Kita butuh peta, kita harus tahu tujuan kita kemana, punya peta gitu menuju puncak. Lalu punya kompas ya, perlu ya, mawadah tadi kayak kompas, sesuatu yang menggerakkan kita. Oh, saya harus bergerak sini. Gairah itu pasti gerakan bentuknya. Lalu butuh perbekalan ya, ransel gitu ya.
rohmah itu adalah perbekalan. Itu paling penting. Tentu bukannya nggak berarti penting peta dan kompas, penting, tapi maksudnya kalau nggak ada perbekalan, kita punya peta dan punya kompas, maka agak repot juga kan, nggak ada makanan, nggak ada mungkin pakaian, jadi kita kedinginan di gunung dan macam-macam. Jika ini terpenuhi semua gitu ya, itulah keluar tadi yang disebut tadi self development, pengembangan diri, dan ini tentu bagi kedua belah pihak dan perkembangan diri bagi keluarga. Jadi sebetulnya ciri yang keempat ini yang tadi kalau misalnya ini kita betul dipertahankan apa enggak, kalau kita melihat bahwa kita tuh masih berkembang, itu pernikahan Bu tuh dipertahankan. Tetapi ketika misalnya situasinya itu saling meniadakan, jadi destruktif, tidak ada perkembangan, kedua-duanya itu tidak berkembang, bahkan saling meniadakan, seperti api dengan air begitu ya, dua-duanya saling meniadakan, dan kita mesti melihat lagi, kembali lagi gitu, kita melihat ini kemana sih kita, tujuan kita mau kemana. Troubleshooting-nya ya, gimana kita mengatasi masalah atau kendala pernikahan, yang saya membagi itu 3, dan ini semua tiga-tiganya harus ada. Yang pertama, niat. Kalau kata Wayne Dyer itu intention itu create your reality. Niat itu menciptakan realitas kita. Kalau kata Rasulullah jelas, inama amalu binniat. Jadi nggak amalan kita tuh tergantung niat kita. Jadi harus ada niat, itikat baik kedua belah pihak, ya, untuk menyelesaikan seandainya ada masalah, ada apa, harus dua-duanya. Kalau salah satu itu agak repot ya, susah kalau sebelah, karena namanya juga ikatan berdua kan, ngikat kan, kita nggak yang satu diem, yang satu ya udah gitu kan. Tapi dua-duanya, apalagi yang pertama katanya tadi berdasarkan cinta dua-duanya kan, lalu meluruskan niat, oh saya ingin memperbaiki ini, kita berdua ingin memperbaiki ini. Setelah itu baru kita akan menganalisa penyebab, lihat tadi poin 2 ya, menganalisanya, kita lihat tadi yang poin 2 yang tentang ini, tujuannya, kesalahannya di mana sih? Apakah kita kehilangan gairah nih misalnya gitu ya? Kayaknya saya udah malas deh kamu sentuh gitu kan, kenapa gitu? Nah itu kita pergilah misalnya ke dokter Boyke gitu ya, misalnya gitu. Kalau misalnya problemnya ada di situ, di mawadahnya misal gitu kan, seksolog atau kemana gitu kan, bisa nggak nih kita selesaikan? Atau kenapa ya? Atau problemnya ada di bagian rohmah nih, kok saya nggak sabar ya? Saya kayaknya males banget, nggak sabar ngeliat dia, dan saya kayaknya udah nggak ada rasa kasihan, saya udah nggak pengen lagi memaafkan dia kan, ini pengampunan gitu ya. Rohmah ini sebetulnya fondasinya juga dari dasarnya itu bisa dilakukan ketika kita itu penuh syukur gitu. Kalau kita masih bisa mensyukuri pasangan, ini lebih mudah. Oh saya alhamdulillah lah meskipun pasangan saya gajinya pas-pasan gitu ya, misalnya tadi kalau kasusnya ekonomi. Tapi dia tuh orang yang baik, dia tuh selalu membantu misalnya pekerjaan rumah, anak-anak juga di take care, misal begitu ya. Dan itu akan mudah kita ini gitu kan, karena ada rasa syukur itu tadi gitu kan. Rohmah tadi kenapa yang penting gitu ya. Kalau gitu ya, atau misalnya kalau nggak ada nih kenapa ya saya bisa pergi ke profesional lain atau konselor perkawinan, atau saya harus ke ustadz atau gimana begitu. Jadi tadi gitu ya, setelah kita bisa menganalisa penyebab dari 3 poin itu, yang mana sih tidak ada rasa sakit gitu kan, gimana kita nih kok nggak tenang ya sama dia nih, hati-hati kalau udah yang sakit dan yang kena nih kan, kalau yang 2 tadi masih agak lebih mudah. Lalu gimana, apakah kita mau, nah gitu tadi kan, tadi Bu Nina menyampaikan ada misalnya suami yang tidak suka dengan bantuan profesional, kita tapi bisa diskusi, coba oke, kalau kamu nggak suka ke profesional, mungkin nggak kita bisa diskusiin ini sendiri, gimana gitu, apakah memungkinkan, atau ada nggak orang yang menurutmu bisa kamu dengarkan gitu kan, misalnya dia mungkin punya ustadznya sendiri atau gimana ya, atau ada orang ketiga. Tapi memang yang mungkin perlu dijaga juga ya, ketika misalnya kita upaya ini ya, yang kedua kan upaya ya, habis niat dan upaya, itu diusahakan sebisa mungkin tidak menceritakan sesuatu yang sifatnya misalnya dapur kita kepada orang-orang yang ya tentunya pasti jarang lah, orang pasti kalau ini pasti orang yang dipercaya. Tapi kira-kira maksudnya kira-kira seandainya pasangan kita tuh tidak suka jika itu diberitahu kepada orang tertentu itu. Gitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan
pasanganmu itu kan pakaian gitu ya, seperti pakaian itu kayak menutup aurat. Jadi jangan sampai aurat itu keluar gitu kan, sebisa mungkin. Itu sebabnya kenapa butuh bantuan profesional, karena kalau profesional pasti bisa dengan kode etik, ustadz atau misalnya dengan konselor perkawinan, psikolog, psikiater atau apa gitu ya, pasti dia punya kode etik untuk tidak akan menceritakan rahasia gitu ya, sesuatu yang diceritakan oleh kliennya. Tapi kalau enggak ya coba diatasin sendiri. Memungkinkan nggak ya diatasi? Mungkin dia punya kakak, punya paman, punya orang tua yang bisa membantu menyelesaikan ini gitu ya. Nah, diiringi tentu ya ora et labora, kalau kata teman-teman Kristiani, berupaya dan berdoa. Berdoa itu memohon pertolongan Allah ya, memohon pertolongan Tuhan, bisa dengan ibadah ritual, bisa dengan sholat, bisa dengan minta petunjuk melalui istikharah, bisa juga dengan puasa, atau dengan sedekah. Sesuatu kita memberikan ini, ya Allah, saya mohon ini dengan sedekah saya ini. Gitu. Jadi kita coba mohon pertolongannya dengan kita lakukan semua itu, niat yang baik, upaya, doa, dan ya setelahnya ya kita itu apapun gitu kan hasilnya, setelah itu kita syukuri dan kita berserah, menyerahkan semua urusan kita, dan jangan ke nafsu kita, tapi kepada Allah. Bagaimana pilihan Allah. Jadi kalau ini saya akhiri ini karena kebetulan saya ini ya, kalau ini orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah gitu kan, kemudian mereka tetap istiqomah itu terus saja berupaya, berdoa dengan niat yang baik, maka nggak ada kekhawatiran dan nggak ada duka cita. Apa artinya? Artinya sakin. Tidak ada kegalauan, tidak ada ini ketenangan. Jadi jiwanya tuh tenang, tidak bergejolak, anti galau. Mungkin kira-kira gitu. Sudah 20 menit belum, Bu Uli? Nggak apa-apa kalaupun belum 20 menit, kalau misalnya teman-teman nanti mungkin ada pertanyaan atau apa, mungkin lebih mudah kali begitu nanti dalam diskusi berikutnya kali, Bu ya. Pas ya 20 menit, Bu. Terima kasih Bu Tika. Cukup menarik. Sama-sama, Bu. Apa yang disampaikan Bu Tika, bahwa kita dengan berbagai persoalan yang disampaikan, kasus-kasus dari yang disampaikan Bu Nina, mungkin dari apa yang disampaikan Bu Tika, kita harus refleksi diri, apakah memang keberadaan pasangan itu membuat kita tenang atau justru kita tidak ada rindu lagi gitu ya. Kemudian apakah kita sudah saling meniadakan seperti yang disampaikan Bu Nina tadi, sudah nggak ada rasa atau udah keberadaannya itu sudah tidak lagi diharapkan, tapi tetap aja ada di samping gitu. Nah ini kami buka pertanyaan ya. Dan tadi Bu Tika juga menyampaikan bagaimana troubleshooting-nya. Pertama juga harus dengan niat, upaya, dan doa ya. Barangkali dari peserta Zoom, Bapak Ibu, atau dari peserta dari YouTube, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini dari Pak Indra, Bu Tika. Bagaimana kalau pasangan kita menderita paranoid sehingga pikirannya seperti tidak wajar? Mungkin bisa langsung dijawab Bu Tika, dan juga bisa baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Ini saya karena gelondongan ya, maksudnya paranoid itu bagaimana? Jadi apakah paranoid? Jadi ada yang disebut paranoid itu kadang dua ya. Jadi memang ada situasi yang sifatnya sangat klinis. Nah, ini harus dengan pemeriksaan psikologi tentu ya, atau psikiatri jika ingin dipastikan bahwa betul yang bersangkutan menderita paranoid. Atau paranoid itu seperti bahasa gaul kita sadar, dia parno nih, misal ada setiap suaminya mungkin pergi kemana, tapi terus istrinya, kamu di mana, kamu gini gitu, terus tapi sebetulnya tapi bukan sebetulnya dia tidak punya gejala klinis apa, cuman mungkin memang ada kekhawatiran, tapi sebetulnya masih dalam batas wajar, tapi kita menyebutnya paranoid atau parno ya bahasa aslinya. Nah ini kita belum
belum tahu nih maksud yang paranoid itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya memang kasusnya persis seperti kasus yang seperti saya barusan sampaikan, misal gitu istrinya parno gitu ya, saya tuh menjadi ingat gitu ada cerita, ada kisah lelucon sebetulnya ya, itu tuh sempat di-share dulu banyak tuh ya. Jadi ceritanya si suami ini sangat payah lah gitu, dia pemabuk, dia suka pokoknya pulang dalam keadaan mabuk apa gitu ya, tapi istrinya tuh sangat sabar dan nerima dengan penuh cinta lah kepada suaminya, sampai ada seorang kawan gitu ya, dan dia penasaran gitu ya, nanya gitu kan, si anaknya yang sebetulnya anaknya nanya ke ibunya gitu, bagaimana ibu bisa tahan gitu dengan suami kayak ayah gitu ya kira-kira ya. Lalu si istrinya itu menjawab, suatu hari kata dia tuh katanya suaminya pulang dalam keadaan mabuk dan istrinya berusaha membersihkan pakaiannya gitu yang ketumpahan alkohol, nggak karuan lah, muntah dan segala macam, dan si istrinya buka. Ketika dia tuh buka baju si suami itu, siapa kamu? Tinggalkan saya gitu ya, leave me alone lah gitu kan, pergi, saya sudah menikah, pergi, jangan sentuh saya. Jadi itu istrinya merasa di situ katanya. Jadi ini adalah suami yang kata dia perlu dibela. Nah itu tadi gitu. Dia meletakkan benar-benar kepercayaan, bayangin gitu ya, dalam keadaan suami kayak gitu, dan dia merasa bahwa itu tuh ternyata situasi yang ketenangan, keamanan, kepercayaan terhadap suaminya, bahwa suaminya itu dalam keadaan kayak gitu tuh setia sama dia. Nah itu tadi konteksnya tadi kalau benar parnonya gitu. Tapi saya nggak tahu juga maksud parnonya gimana Ini Pak ya. sering timbul kekhawatiran yang tidak bisa dimengerti, Bu Tika. Ya. Yang khawatir dan nggak bisa dimengerti. Ada contohnya nggak Pak Indra, gimana misalnya contohnya ya, supaya ketahuan parnonya seperti apa gitu. Silakan Pak Indra, bisa langsung aja mungkin. Betul. Enggak Bu, nanti mungkin nanti disambung lagi. Oke. Ada Bu Hadijah, silahkan Bu Hadijah. Ya, sudah pakai speaker. Makasih. Silakan Pak Indra. Ntar dulu. Oh, maaf. Menambahkan dulu. Mangga Pak Indra. Ya. Jadi begini, misalnya saya dulu pernah menyupir mobil dan pernah terjadi kecelakaan. Sejak saat itu seringkali istri saya tidak percaya lagi kalau saya nyupir. Ya, saya bilang itu satu kejadian yang dulu dan sekarang juga pernah terjadi lagi. Terus kemudian juga misalnya saya sekarang sudah pensiun misalnya, wah tidak ada penghasilan lagi, kemudian mungkin ada pikiran bahwa uangnya habis, yang padahal tabungan mungkin masih ada gitu. Seperti itu, jadi sehingga kadang-kadang timbul masalah, timbul apa ya tadi namanya, pertengkaran yang tidak masuk nalar kalau untuk laki-laki ya, karena kebanyakan perempuan kan berpikir secara perasaan. Nah itulah yang saya kira yang dimaksud. Oke. Baik Pak Indra, kalau untuk kayak kasus pertama ya, misalnya tadi saya kurang tahu itu kejadiannya sudah lama ya, waktu kecelakaan itu berapa tahun yang lalu Pak? Oke, misalnya dianggap sudah lama sekali gitu ya, saya asumsikan itu kejadiannya sudah sangat lama dan mungkin istrinya tidak udah lama sekali Bu, waktu anak-anak masih umur 2-3 tahun mungkin ya. Oh gitu, jadi ya sudah lama sekali ya, jadi dan selama itu tidak pernah lagi terjadi kecelakaan ya, jadi tidak pernah setelah malas. Ya, jadi gini Pak, ini bisa dua ya, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan kemungkinan ini adalah peluangnya cukup tinggi kalau saya perhatikan. Apakah mungkin? Nah ini bukan nuduh Pak, cuman bertanya karena ingin memeriksa aja gitu ya, memeriksa apakah betul ini kemungkinan pertama. Kadang-kadang dan ini bukan nyalahin sama sekali. Memang laki-laki beranggapan bahwa ini bukan sesuatu, kebanyakan laki-laki lah ya paling tidak beranggapan bahwa ini bukan sesuatu yang sangat besar. Suaminya kurang update gitu. Jadi kurang update tuh gini, misalnya si istri tuh pingin di-update, misalnya dia lagi ada di mana atau apa, taruh misalnya gini, saya pulang jam 12 ya gitu ya, misal gitu ya, jam 12 siang.
Oke, ternyata dia jam 12 siang nggak pulang. Tapi nggak dikasih tahu bahwa oh ya nih ternyata meetingnya masih berlangsung atau gimana atau ada apa gitu ya. Nah itu mungkin entah lupa, entah nggak kepikir aja gitu karena mungkin pas masih ada temennya tanggung atau gimana dan no big deal sebetulnya. Apalagi buat cowok itu sangat no big deal karena dia tidak merasa bahwa orang saya nggak selingkuh nggak apa, saya cuman ini aja gini-gini. Tapi nggak update dan kadang-kadang nggak update-nya tuh jadi berlama-lama dan menimbulkan. Nah itu sering banget memunculkan situasi paranoid kepada para istri. Paranoidnya itu belum tentu dia tidak percaya bahwa si suaminya misalnya tidak setia. Justru sebaliknya, dia khawatir ada apa-apa di jalan sehingga suaminya tidak sempat menelpon atau apa gitu. Aduh kenapa ya? Kenapa dia nggak nelpon? Kenapa ya gitu? Terus dia mungkin akan mencoba menelpon, tapi mungkin HP-nya mati atau gimana. Wah dia tambah panik gitu kalau udah gitu. Dia akan mungkin berusaha. Dia temennya, is he alright? Dia nggak apa-apa kan? Dia gini-gini ya gitu kan. Tapi sebetulnya dia bukan paranoid seperti misalnya gejala klinis yang parah gitu ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, seandainya memang menurut Bapak itu sangat tidak wajar tuh, misalnya contoh ekstrimnya dia tuh takut harus cepat-cepat pulang karena dia takut kalau misalnya dia maghrib dan Bapak belum pulang misal, dia takut ada hantu di rumah misalnya ada apa gitu, sesuatu yang kayaknya padahal nggak pernah ada gitu ya atau apa gitu, sesuatu yang kayaknya aneh. Nah itu mungkin memang harus berkonsultasi dengan profesional Pak gitu. Berarti memang harus dipastikan bahwa memang istri Bapak gitu atau itu memang masih apakah dalam kondisi ini yang normal itu ataukah memang dia mengalami gejala paranoid klinis gitu yang memang sifatnya klinis. Jadi kalau memang dugaan Bapak dia klinis berarti mungkin memang perlu bantuan profesional. Tapi tentu bicarakan dengan istri dengan sangat nyantai aja gitu kan. Jangan bilang bahwa kayaknya kamu butuh ini deh karena gini orang biasanya kalau dibilang ayo kita ke psikolog pikiran yang bersangkutan ada pikir gue nggak gila gitu padahal psikolog nggak harus orangnya gila gitu kan bisa aja dia stres atau apa tapi itu biasanya begitu jadi mungkin disampaikannya dengan santai dengan canda dengan ini kayaknya oke lah gitu kan kita pengen tahu aja nih gini kenapa ya gimana caranya supaya kamu tuh nggak terlalu khawatir karena ini udah 10 tahun lebih loh saya nggak ada kecelakaan baru kecelakaan sekali tapi kok kamu masih khawatir padahal setelah itu kan nggak pernah lagi gitu pada saat misalnya begitu jadi coba kita tanyalah itu kenapa yang bikin kayak gitu mungkin kita bisa dapat masukan gitulah kira-kira mungkin begitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Tika. Pak Indra nanti kalau masih belum ini bisa dilanjut kami membuka dari Kupeluk Nusantara. Kita membuka untuk konsultasi Pak Indra nanti bisa dilanjut nanti kita kasih link kepada siapa nanti melakukan jadwal meminta jadwal untuk konsultasi berikutnya yang sudah angkat tangan lebih dulu adalah Bu Khadijah meskipun di room chat ada beberapa yang ada pertanyaan silahkan Bu Khadijah singkat jelas padat monggo. Ya, terima kasih Mbak Uli. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada pembicara yang hebat-hebat, Mbak Nina, Mbak Tika, sangat menarik dan saya berharap nanti setelah ini ada biro konsultasi ya, Mbak Tika harus jalan. Mangga, insya Allah. Setiap kasus-kasus yang tadi Mbak Nina ceritakan itu perlu harus ditindaklanjuti gitu. Dan insya Allah kita ke depannya harus jalan ya Mbak Nina, biro konsultasinya. Jadi harus ditindaklanjuti, harus bertanggung jawab nih. Siap. Yang menarik tadi materinya Mbak Tika, saya setengah setuju sekali tentang konsep-konsep pernikahan ya. Ada yang menarik Mbak. Jadi saya tuh banyak teman, saya hidup di misalnya di negara Eropa, terutama Jerman, orang sudah banyak, mungkin sebagian besar ya orang tidak percaya pada lembaga pernikahan. Ada sahabat saya sendiri hidup sampai sekarang tidak menikah. Ketika suatu saat saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Kenapa harus saya menikah? Toh saya bahagia hidup tanpa menikah. Gitu. Nah, jadi mungkin sesuatu yang di luar pemikiran kita, tapi itu terjadi di negara Eropa ya, dan hampir banyak loh
orang tidak care lagi terhadap lembaga pernikahan, dan orang-orang sendiri tidak mempermasalahkan kalau ada orang misalnya kumpul kebo, hidup tidak menikah, tidak mempermasalahkan. Jadi masyarakat sudah tidak care lagi tentang lembaga pernikahan. Dan saya setuju kalau misalnya lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang suci, yang agung, yang harus dipertahankan. Dan saya pikir kita sebagai umat beragama sangat menjunjung tinggi itu lembaga pernikahan. Masalah nanti pilihan, apakah mempertahankan atau tidak, itu masalah pilihan, kata Mbak Nina tadi. Itu kasus, setiap orang berhak memilih kebahagiaan untuk dirinya. Tapi ada yang unik buat perempuan Indonesia. Menurut orang-orang Jerman, khususnya yang saya kenal, perempuan Indonesia itu punya kekuatan. Pertama, kata Mbak Tika tadi, sifat rohmah, ada pengorbanan. Sifat pengorbanannya kuat. Ya, pengorbanan itu sangat kuat. Bisa jadi mungkin kalau misalnya kita melihat banyak orang-orang kita dulu, apapun yang terjadi dia mempertahankan lembaga pernikahan. Kita tidak tahu apa dasarnya, mungkin bisa pengorbanan, bisa misalnya karena kasih sayang, dan kita juga tidak tahu. Itu mungkin perlu diriset juga. Kenapa misalnya banyak orang lebih mempertahankan pernikahannya misalnya daripada dia memilih untuk pisah. Nah, jadi, dan kalau negara Eropa sendiri kan dia misalnya dia tidak misalnya dengan cerai itu bukan karena kasus ekonomi kebanyakan. Mereka tidak ada masalah kasus ekonomi, dan pendidikan juga tidak masalah buat mereka. Jadi banyak orang tidak percaya lagi lembaga pernikahan dan kecewa dengan lembaga pernikahan itu, sehingga mereka memilih hidup bersama asal bahagia begitu. Saya tidak tahu misalnya apa konsep bahagia, kan mungkin kita juga tidak bisa menjudge bahwa mereka itu hidupnya bisa jadi bahagia misalnya, ya itu perlu ini. Tapi yang penting bahwa perempuan Indonesia itu punya kekuatan, ya, punya pengorbanan yang tinggi, kasih sayang, sabar. Kenapa misalnya banyak orang-orang misalnya Jerman khususnya, mereka lebih menyukai orang-orang Asia, khususnya Indonesia, menikah. Karena katanya orang Indonesia itu lebih sabar, banyak pengorbanan, pintar mendidik anak, dan lebih penyayang. Begitu. Itu tambahan ya. Terima kasih Mbak Uli. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Khadijah. Bu Tika atau Bu Nina mau menanggapi? Bu Tika aja, silahkan Bu Tika. Sudah antrian beberapa. Mangga ini karena tadi tambahan gitu ya dari Bu Khadijah, dan sebetulnya bukan berupa pertanyaan. Jadi ya betul sih bahwa mungkin di luar ikatan perkawinan itu sudah tidak dianggap ini. Cuma makanya tadi konteksnya, karena kita tadi konteksnya tentu yang di sekitar kita gitu yang tadi kita bahas ya, Bu Khadijah. Jadi kita mencoba ini dengan ruang lingkup yang memang relevan dengan yang kita obrolin gitu, dengan di sini, dengan konteks Indonesia yang jelas Pancasila lah ya, berketuhanan dan seterusnya gitu. Kalau soal bahagia, nah saya tidak berani menjudge. Saya nggak tahu juga gitu apakah mereka bahagia dan konsep bahagia bagaimana menurut mereka juga kita tidak bisa menghakimi ya pilihan orang lain begitu. Mungkin begitu aja. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari room chat. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan komunikasi yang baik dengan pasangan. Namun bagaimana jika pasangan sudah tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, hanya terdiam dan jadinya menebak-nebak sendiri? Silahkan Bu Tika, mungkin nanti Bu Nina bisa menambahkan. Ya, nah ini juga ya. Jadi kesulitannya kalau kita tidak tahu persis gitu ya situasinya, ini hanya berupa dugaan. Mudah-mudahan ini dugaannya benar. Jadi terdiam, apakah memang pasangannya ini baru saja gitu? Apa memang dari dulu sejak nikah itu memang dia pendiam, atau memang dia terakhir ini karena memang ada masalah sehingga dan memuncak sehingga dia marah, dan kemarahannya itu membuat dia tidak lagi mau bercakap-cakap lagi gitu ya. Seandainya memang situasinya yang pertama, dia sebetulnya dia kalau sesekali dia mau, tapi kalau kita udah menyerempet masalah itu dia nggak mau bicara, nggak mau lagi berkomunikasi. Perlu mungkin memang diperiksa ya. Ini apakah dia
sebetulnya lebih senang dalam situasi apa dia mau bicara gitu. Dan itu mungkin bisa diobservasi oleh pasangannya. Misalnya kelihatannya dia lebih mudah kalau dia kayaknya lebih mudah kalau pagi-pagi bangun tidur nyantai masih leyeh-leyeh itu lebih mudah. Nah, itu kita mungkin kita bisa mencoba berkomunikasi pada saat itu lagi nyantai berdua kan ngopi-ngopi atau apa gitu. Ini yuk kita bisa. Saya tuh sebenarnya pengen ngobrol loh. Biasanya lebih mudah tuh kalau lagi baring-baringan dan nyantai gitu ya, nggak dalam keadaan tegang terus kita mengeluarkan itulah masalah gitu, menyampaikan masalah gitu kan. Apalagi ketika kita lagi ribut berantem terus dikasih tahu bahwa kamu biasa ada begini gitu, begini dan ada deretan kesalahan yang barangkali ditunjukkan. Nah itu biasanya lebih pusing lagi gitu dalam situasi begitu. Mungkin bisa dicoba pertama gitu ya dengan situasi di mana setelah diobservasi, oh ini adalah timing yang paling tepat buat disampaikan gitu masalah berat ini gitu. Dicoba. Seandainya memang nggak bisa, memang benar-benar buntu, apakah bisa dicari orang yang barangkali bisa dia lebih dengarkan gitu ya. Apakah orang tuanya, apakah kakaknya, paman atau siapa yang orang yang dia hormati yang barangkali. Tapi ini juga sangat hati-hati karena belum tentu dia suka gitu ya. Bagusnya disampaikan dulu gitu. Kalau kamu nggak mau, boleh nggak ya? Apa saya lebih baik saya sampaikan ke paman kamu, misalnya dia ini. Mungkin dia kan, enggak, saya nggak kepengen Nona. Oke, kalau nggak mau, gimana kalau kita aja gitu. Jadi karena saya pengen ini diobrolin. Kalau kamu nggak ini ya saya karena saya butuh bantuan. Saya pengen mengkomunikasikan ini. Mungkin bisa dicoba begitu. Karena ini saya cuma menduga-duga ya kasusnya nih diemnya kenapa gitu. Apakah masih ada peluang? Ada situasi-situasi yang dia sebetulnya masih mau ngobrol lah sama pasangannya. Mungkin begitu, Bu Li. Mungkin enggak kalau Bu barangkali Bu ada Nina tambahan. kalau mau menambahkan mungkin. Oke, saya ada sedikit saran ya berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus pendampingan yang saya jalani bersama ini ya, konseli itu. Nah, kalau segala cara sudah mentok, misalkan ya, sang suami sudah benar-benar tertutup, sebetulnya dari apa yang disampaikan di materi Bu Tika tadi ya, ada sebuah pendekatan yang sebutlah pendekatan spiritualitas gitu ya. Ya. Nah, kita bisa menganggap ini sebagai ujian gitu ya. Nah, kalau ini dianggap sebagai ujian, segala cara pendekatan dilakukan dia tetap diam, mengunci diri, ya kita tinggal mendekat aja pada sang pemilik jiwa begitu ya. Dan saya pernah mendampingi case seperti ini, itu butuh waktu lumayan ya, sekitar 6 bulan, itu luar biasa ya. Saya sampaikan begini, sudah jangan dipersoalkan, karena persoalan itu muncul ketika kita mempersoalkan gitu kan. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak begini begitu? Jadi diterima saja bahwa dia itu inginnya diam sekarang. Lalu kita tetap melayani dengan baik, dengan penuh ikhlas, diterima bahwa mungkin dia lagi sebel, lagi banyak macam-macam, dia tidak ingin membahas gitu ya. Nah, ditambah dengan tentunya ritual-ritual ya. Misalkan doakan saja, ditambah dengan sedekah. Tadi di Butika juga ada sedekah ya. Bersedekah diniatkan sederhana aja, ya Allah bukakan mata hati suamiku karena engkau lah yang menggenggam jiwa agar dia bersikap baik padaku. Nah yang seperti ini tuh kayaknya kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi kan memang Tuhan Maha Pengasih, Tuhan memberi jalan keluar ya. Tiba-tiba nanti dia tergerak aja ngelihat. Kan dia mikir pasti, ini istriku udah aku diemin, nggak aku ajak ngomong, tak suruh nebak-nebak gitu ya. Tapi kok tetap baik, tetap menyediakan makanan kesukaan. Apalagi kalau istrinya nggak baperan ya, dia percaya bahwa ya biarin aja lah, nggak usah aku persoalkan, tetap ngajak bercanda, gelitik-gelitik. Nah kan biasanya perempuan tuh punya ego ya. Begitu suami diem tuh dia sudah pikirannya negatif kan, wah pasti dia ngamuk sama aku, pasti dia ngapain atau dia nggak cinta lagi. Jadi dia memainkan skenario cerita di pikirannya. Itu kelemahan perempuan ya sebetulnya. Padahal kalau dia biarin aja lah, mungkin dia lagi pingin sendiri, mungkin dia lagi nggak pingin ngomong. Tapi butuh waktu yang lumayan kan, 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Nah kemudian pada saat yang pas tiba-tiba laki-lakinya itu ngomong sendiri gitu. Memuji dia, kamu sabar ya sekarang, biasanya kamu nggak sabar apa-apa. Nah terus dari situ situasi kembali normal gitu ya. Oh iya,
Ini ada yang nitip pertanyaan, itu tadi tambah dari saya ya, takut saya lupa ini. Bu Tika mohon dijelaskan ya, bagaimana jika pasangan itu tidak mau menjalankan tahapan troubleshooting. Dia tidak mau menjalankan tahapan troubleshooting. Langkahnya apa? Tadi kan ada item troubleshooting itu ya. Ya, tadi troubleshooting 3 itu ya. Tapi sebetulnya tadi betul sih kuncinya. Kalau betul-betul ya tidak mau menjalankan troubleshooting itu sama sekali tidak mau, asumsinya tuh sama sekali dia tidak mau bicara ya. Dia benar-benar tidak mau troubleshooting itu apakah mau mengakhiri maksudnya ya? Atau gimana? Apakah maksudnya itu tidak mau melakukan troubleshooting? Iya, dia tidak mau melakukan troubleshooting, tapi cenderung mau mengakhiri saja. Nggak ada troubleshooting. Saya sudah tidak percaya sama kamu, maka saya mau pisah saja. Misalkan begitu, Bu. Tidak mau tahapan troubleshooting. Jadi dia kekeh, sudah memvonis satu pihak itu salah sekian tahun, dan menurut dia tidak ingin melanjutkan gitu. Padahal yang satunya masih ingin melanjutkan, tidak ingin berpisah. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya, seperti tadi pertama ya, ini kan ikatan ya. Ikatan itu kan artinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak bisa, ya harus kedua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu, apalagi kalau nggak mau kedua-duanya gitu ya. Kalau hanya salah satu, sepihak, kan tidak bisa terjadi ikatan gitu. Seperti kita pengen salaman ya. Ya, tadi kalau misalnya tadi ada gambar Covenant of God, itu kan kita bersalam, seperti ijab kabul itu kan salaman, dua tangan gitu ya, tangan ini. Dan ketika misalnya kita nggak bersambut, kita mau bagaimana gitu. Tapi tadi betul, seperti tadi troubleshooting ketiga itu kan, bukan ketiga sebetulnya, itu dilakukan bersama-sama ketika kita punya itikat baik dan kita sudah mencoba, tadi misalnya seperti yang Bu Nina sampaikan, sudah mencoba berdoa, kita minta petunjuk. Saya meyakini kalau minta petunjuk itu bisa dikasih kok petunjuknya gitu. Boleh melalui apapun lah, kita mau puasa, kita mau beristikharah atau apa gitu, insya Allah akan datang petunjuknya. Ketika misalnya tadi, tapi memang mungkin butuh kesabaran ya. Ini nggak tahu yang nanya di pihak perempuan apa laki-laki, Bu? Iya, perempuan. Oh, jadi maksudnya suaminya ingin minta cerai. Iya. Oke. Nah, emang kalau dalam Islam memang ini ya, ketika misalnya suami itu sudah melakukan talak, ya jatuhlah itu. Talak itu ya jatuhlah. Jadi ketika misalnya suami saya ceraikan kamu, ketika sudah bilang begitu, berarti memang sudah jatuh talak. Dan kecuali kalau misalnya si istri mencoba, misalnya oke saya mencoba berdoa, barangkali dia akan kembali ingin rujuk begitu ya, misal gitu ya. Tetapi kalau secara hukum dan secara ini memang KUA begitu ya, ya paling harus ke pengadilan. Kalau memang situasinya sudah begitu, kalau si suaminya sudah menjatuhkan talak, gitu kan. Kalau belum talak, kita bisa mencoba tadi yang seperti Bu Nina juga sampaikan tadi ya, yang bagian ketiga tadi yang berdoa, kita mencoba bersedekah, mencoba ini, dan kita bisa menyerahkan ini kepada Allah. Ketika kita berdoa, nah ini kali mungkin yang kita sering kali gini, ketika kita misalnya istikharah ya, minta petunjuk gitu kan, orang memang punya kecenderungan pastinya. Misalnya gini deh, ketika kita dulu misalnya masih PDKT atau kita jomblo, kita berdoa sama Allah tuh kan, ya Allah, seandainya memang dia baik buat saya, tolong dekatkan dia dengan saya gitu kan. Seandainya dia tidak baik buat saya, tolong dijadikan baik buat saya gitu. Jadi kayaknya mau-maunya sendiri. Ketika kita berdoa sama Allah, itu betul hati itu benar-benar diluruskan gitu. Dinetralkan bahwa Allah pasti lebih sayang sama saya ketimbang siapapun makhluk di dunia ini gitu kan. Jadi saya mohon gitu, Allah yang akan ini kepada saya gitu. Bagaimana menurut Allah? Jadi minta ditunjukkan dan kita akan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, yang ditunjukkan kepada kita. Dan memang itu butuh, itu troubleshooting juga buat kita sebetulnya itu. Iya. Merapikan hati itu gitu. Ketika memang betul-betul udah nggak ada jalan lagi, apalagi pihak yang situ udah tidak mau sama sekali. Iya, betul. Dan bagian cowok pula susah kita. Iya, betul Bu Tika. Jadi beberapa case yang saya dampingi, jadi ketika seseorang itu tidak menghendaki perceraian, lalu dia berdoa istikharah misalkannya, meminta petunjuk pada Tuhan, lalu jadi minta petunjuknya itu begini, ya Allah berikan aku petunjuk dan pertolongan, jangan sampai saya cerai. Tapi satu pihak ngotot mau cerai. Nah saya bilang, mestinya kamu bisa membaca petunjuk dari Tuhan itu.
Buktinya dia Betul, datang betul. padamu untuk yuk kita bicara baik-baik ya. Kamu mau berubah enggak? Enggak. Jadi dia pokoknya misalkan si istri ngomong begini, Betul. saya mau berubah, sebutkan kamu mau apa. Enggak dikasih ruang itu. Padahal ini sudah berjalan misalkan 10 bulan ya. Si istri masih berharap Tuhan tolonglah aku, tapi suaminya tetap bersiteguh. Nah, saya langsung menerjemahkan, ya itu jawaban Tuhan kan. Kalau suami kamu datang dengan muka yang manis, berbinar-binar, yuk kita bicara baik-baik, aku ingin kamu seperti ini, bla bla bla. Nah, itu pertolongan juga kan. Justru saya bilang begini, mungkin sekarang sikap dia yang seperti itu adalah yang terbaik buat kamu, saya bilang begitu. Dia sudah tidak mengendaki kamu ada di sampingnya. Memang ini sangat menyakitkan ya, merasa dibuang, merasa tidak lagi dibutuhkan, tapi saya selalu sampaikan bisa jadi inilah cara Tuhan untuk membuat kamu lebih baik sebetulnya. Kamu bisa belajar. Ya saya selalu memberi contoh seperti ini. Kalau misalkan kita salah nih ya, nggak belajar matematika, lalu nilai kita 4 gitu. Kita kan nggak bisa nangis-nangis ke bu guru, tolong nilainya diubah dong menjadi 8, menjadi 10, mau keluar uang berapa nih supaya saya naik kelas gitu. Nggak bisa, jadi saya selalu berpikir terima aja nggak apa-apa. Atau kita masih bisa membangun sesuatu yang lebih baik, belajar dari apa yang salah gitu kan. Dan saya berharap kalau ada kondisi seperti ini ya, pasangan yang tidak mau menjalani troubleshooting ya itu sebagian dari petunjuk Tuhan sebetulnya. Begitu ya Bu Tika ya? Bisa diaplikasikan. Betul Bu Nina. Ya, jadi cirinya sebetulnya mudah. Kita bisa melihat jadi gini, indikatornya itu begini. Apakah kedua belah pihak itu berkembang dengan mempertahankan perkawinan itu seperti tadi ya kita bahas pertama. Jadi tadi kan ada development ya setelah tadi troubleshooting setelah tadi yang tujuan tadi kan sakinah, mawadah, warohmah tadi, lalu itu akan ketiganya tadi itu cinta ya, sebenarnya 3 itu sebetulnya adalah cinta itu tadi, dan itu akan menjadi kedua belah pihak akan berkembang self development. Jadi indikatornya itu apakah kita berkembang menjadi lebih baik dengan situasi seperti ini, situasi tadi ya, yang misalnya tadi yang suaminya nggak mau melanjutkan, betul kita apakah secara fisik kita lebih sehat, apakah secara mental kita juga lebih baik, begitu kan? Apakah secara intelektual kita juga jadi lebih clear, lebih jernih memandang persoalan, gitu kan? Secara sosial juga kita lebih baik. Nah, segala aspek ini apakah betul kita itu menjadi lebih berkembang, dan apakah pasangan kita juga dalam situasi ini juga lebih berkembang? Anak-anak kita apakah lebih berkembang? Nah, ketika misalnya itu tadi bahasa saya jadi kayak saling meniadakan lah gitu kan, nggak berkembang sama sekali, dan bahkan saling meniadakan, si suaminya stres, tambah ini si istrinya nggak karuan, anaknya juga jadi tambah keleleran kemana-mana nggak jelas. Nah, itu jadi mungkin itu yang tadi kalau ditanya apakah ini benar harus dipertahankan, kita akan kembali gitu dan minta petunjuk Allah tuh ya seperti apa hasilnya gitu, seharusnya bisa terlihat. Ya, terima kasih Bu Tika. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, saya menikah sudah 22 tahun dan dari pertama menikah suami saya sering berselingkuh karena memang LDR, tapi perempuan-perempuan lainnya itu justru satu kota dengan saya. Saya depresi dan sampai sekarang masih belum pulih sepenuhnya. Setelah saya bicara dengan anak-anak saya, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Walaupun suami saya saat ini minta balik lagi dengan saya. Sudah hampir 2 tahun suami saya tidak pulang. Komunikasi juga tidak baik. Salahkah saya yang memutuskan untuk bercerai untuk kebaikan kesehatan mental saya? Monggo Bu Tika, barangkali juga Bu Nina nanti bisa menanggapi. Ya, baik Bu. Jadi sebetulnya itu sudah bisa dijawab sama Ibu sendiri ya dengan tadi itu ya. Dengan tadi. Jadi tadi kembali tadi yang ke tujuan tadi semula, memeriksanya dengan begitu tadi, apakah situasi tadi sakinah mawadah warohmah ini ada gitu. Tapi yang justru fondasinya lah sakinah dulu lah gitu. Betulkah ini situasi sekarang ini membuat Ibu merasa lebih sakin gitu, tenang, tidak ada galau. Ibu justru lebih bergairah hidup gitu kan.
lalu ibu justru merasa lebih fokus lah gitu kan kepada anak-anak, lebih merasa bahwa ibu sekarang 2 tahun terakhir ini menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih dekat kepada Tuhan. Apakah begitu? Jadi ibu bisa menjawab sendiri. Kalau misalnya memang jawabannya iya, ya berarti itu keputusan yang mudah-mudahan memang ini yang lebih baik buat ibu. Kalau seandainya jawabannya tidak, berarti mungkin ibu perlu meninjau lagi. Kenapa saya setelah bercerai dari suami saya malah saya jadi galau, nggak karuan, nggak misal begitu ya. Jadi itu mungkin ibu sendiri yang bisa memeriksa itu ke hati. Apakah ini benar situasi ini saya lebih tenang, lebih bergairah dengan hidup, lebih gitu kan, lebih baik sebagai kan begitu kan kata Rasulullah, kita tuh rugi kalau misalnya kita sama dengan hari ini dan menjadi sangat ini kan celaka kalau kita nggak lebih baik dari yang kemarin. Jadi kalau misalnya sekarang lebih baik, nah silahkan ibu nanti bisa memeriksa sendiri. Silakan mungkin Bu Nina mau. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Tika, Bu. Jadi hidup itu memang benar-benar pilihan, ya. Ada kok manusia-manusia yang dia tidak pernah menikah, tetapi dia berbahagia karena dia punya cara untuk membahagiakan dirinya. Ada manusia yang dia, ya, sekalipun dia menderita, tetapi dia bisa mengubah penderitaan itu menjadi sebuah penerimaan yang kemudian dia bisa menjalaninya, gitu ya. Yang saya belum tentu bisa menjalaninya, gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ibu, mayoritas perempuan diperlakukan seperti itu, ya. Misalkan di Madu lah ya, mayoritas. Saya bilang tidak semua, tapi mayoritas. Biasanya kalau posisi dia istri pertama pasti marah ya. Kalau posisinya istri kedua pasti dia bisa menerima, begitu kan. Nah, ketika dia tidak bisa menerima, lalu dia biasanya sih nggak langsung bisa menerima ya. Dia melakukan upaya-upaya. Upaya itulah yang harus diukur gitu. Ada yang berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, melakukan sekian terapi, mencoba tidak fokus kepada cinta suami, mencoba mensugesti diri bahwa suami itu bukan milik saya, milik Allah. Nah, segala cara dia lakukan lalu dia tetap saja menderita, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendidik anak, emosional, marah-marah. Nah, itu benar yang disampaikan Bu Tika tadi, harus dievaluasi diri sendiri karena kita yang tahu. Ya. Kalau situasinya seperti itu dan diri menjadi depresi, ya, maka pernikahan dilanjutkan itu sama dengan menurut saya menyakiti diri sendiri gitu ya. Jadi manusia itu harus sadar bahwa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk bahagia. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia itu untuk menderita. Asal kita tahu ilmunya, asal kita tahu caranya, sebetulnya manusia itu bisa bahagia dalam kondisi apapun, ya. Nanti kalau perlu diadakan sesi khusus bagaimana sih kita bisa tetap bahagia dalam kondisi apapun, itu butuh perjuangan juga, butuh ilmu kalau mau ingin tetap bahagia dalam kondisi apapun. Tetapi kalau dia berada dalam kondisi yang memang seperti ini apa adanya, tidak menambah apa-apa, dia tidak kuat, itu dia berhak juga kok untuk memilih kebahagiaannya. Mungkin itu tambahannya ya. Ini di room chat juga ada pertanyaan Ya. boleh dibacakan ya. Ya, terima kasih Bu Tika, Bu Nina. Ini ada lagi. Kalau tadi chat khusus Bu ini umum dari Bu Eli Santosa. Bagaimana cara mengendalikan diri kita sendiri agar bisa lebih tenang saat suami berada jauh dari kita? Pertanyaan ini muncul karena merasa pernah kecewa dengan satu pengalaman. Tapi saya ingin tetap berusaha untuk berdamai dengan keadaan demi mempertahankan rumah tangga. Silahkan Bu Tika atau Bu Nina, monggo. Silahkan Bu Tika. Oke, jadi ini suaminya jauh berapa lama? Apakah memang ini situasinya sering pergi gitu atau memang biasa misalnya seminggu sekali ketemu gitu ya? Saya kurang ini ya. LDR kira-kira gitu ya? Apakah anggap aja sering dinas keluar kota. Jadi sering kayaknya dinas keluar kota dan pernah punya pengalaman buruk gitu ya ceritanya? Ya, suaminya sepertinya pernah gitu. terikat dengan perempuan lain atau apa sehingga traumatik lah. Ini kasus traumatik berarti. Traumatik, ya.
Ya. Ya, ini tadi ya. Jadi memang yang tadi yang paling sulit itu memang tadi trust itu tadi ya. Jadi yang disebut tadi ikatan itu justru tadi mitsakon itu sesuatu yang memang kita trust kepada orang lain ya, terhadap keyakinan kepada orang lain bahwa orang lain itu tidak akan membuat sesuatu yang buruk terhadap kita. Jadi mungkin di situ kali ya Bu ya problemnya. Cara pertama memang tentu rasional. Kita berusaha untuk berpikir logis. Ketika misalnya pernah terjadi itu lalu ibu misalnya memaafkan, dalam tanda petik ya, rohmah itu kan memaafkan. Sebetulnya yang disebut memaafkan itu menurut saya gitu, yang disebut katanya, ya gue ikhlasin, saya sudah ridho. Yang disebut ridho itu adalah ketika itu teringat lagi tidak ada lagi rasa sakit. Itu yang disebut ridho. Atau ikhlas, atau sudah memaafkan. Ketika itu masih teringat-ingat dan menimbulkan rasa sakit, berarti itu belum dimaafin. Jadi itu yang di-resolve dulu. Itu yang pertama harus di-resolve. Itu yang pertama, apa yang harus dilakukan pertama kali. Apakah perlu kita ngobrol dengan suami, atau sebetulnya bisa minta bantuan kawannya kali yang di luar itu untuk melihat apakah betul suami pernah melakukan itu lagi gitu kan. Kalau seandainya terbukti, misalnya kita sudah maafin dan memang terbukti suami benar-benar bertobat gitu kan, dalam jangka waktu entah sudah berapa lama, kayaknya nggak pernah ada lagi tanda-tanda suami misalnya tidak menepati lagi gitu kan janjinya gitu kan, tidak lagi setia dan sebagainya, tidak memunculkan gejala itu, kita bisa berpikir rasional, kenapa jadi kita harus khawatir gitu kan. Berarti saya yang nggak rasional ini, orang dia kayaknya baik-baik aja dan kayaknya teman-teman semua juga bilang bahwa dia setia gitu. Jadi begitu. Tapi kalau memang betul ada problem, maksudnya kecurigaan atau trauma itu karena memang ternyata ada terbukti ada, nah itu mungkin yang bisa dibicarakan lagi gitu kan. Ini penting karena betul yang situasi sakin itu yang sangat itu fondasi, itu betul-betul fondasi. Karena emang pernikahan itu maksudnya memang untuk supaya kita tenang gitu, supaya hidup itu tidak lagi bergejolak. Kalau misalnya perahu gitu ya, dia ibaratkan bahtera gitu kan, kayak rumah tangga tuh bahtera itu berlabuh gitu. Yang disebut berlabuh itu kan melepaskan jangkar dan perahu dalam situasi tenang gitu, tidak kemana-mana gitu kan, tidak ini kan kemana-mana. Jadi mungkin itu Bu. Jadi dilihat apakah kenapa masih ada kekhawatiran. Apakah suami itu mungkin kurang, nah tadi kayak kasus pertama itu kurang update tuh kayaknya kurang, misalnya tiap hari, biasanya kalau suami LDR apakah dia tiap hari pagi misalnya ngobrol sama ibu seberapa lama gitu kan. Kalau enggak bisa ditanyakan gitu, boleh nggak sih kita ini, saya butuh ketemu gitu kan, saya butuh ngobrol, bisa nggak ini sehari sejam misalnya gitu ya. Karena saya tahu kebetulan di kantor juga adalah beberapa ini yang misalnya staf atau karyawan kami yang memang sering keluar kota, dan itu serius, saya pikir bisa sampai 3 bulan 4 bulan, kok bisa sih Pak ya, tapi Bu saya tuh tidak pernah, itu saya lupa katanya nelpon istri saya pagi dan malam. Itu luar biasa gitu. Jadi memang itu meskipun LDR mereka memang selalu menjalin komunikasi dengan baik gitu. Mungkin itu kali Bu. Ya, saya mau sedikit menambahkan ya Bu Tika. Silakan Bu Nina. Ya, ini saya ingin memberikan pesan khusus kepada teman-teman sesama perempuan ya. Ini ada bapak-bapaknya tapi nggak banyak ya. Jadi sebagai perempuan kita harus sangat percaya diri gitu. Percaya dirinya itu begini. Kita ini harus yakin bahwa kehidupan kita ini sudah ada yang mengatur ya. Siapa sih orang yang sebetulnya nikah terus niatnya mau cerai? Saya kira nggak ada kan. Nikah niat mau cerai, atau nikah kemudian menerima fakta suami selingkuh, atau kemudian dimadu atau poligami, nggak ada yang mau. Orang menikah itu pasti inginnya sesuatu yang indah gitu ya. Jadi buat saya pernikahan itu harus menjadi sebuah kenaikan kualitas jiwa sehingga lebih baik ketika menuju Tuhan. Nah, itu harus mulai berpikir ke arah sana. Karena kalau kerjaan kita itu hanya fokus memikirkan ya perilaku suami kita di luar rumah, itu saya jamin kita akan menjadi sosok yang parno ya, menderita. Jadi kita menciptakan neraka dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memiliki suami itu
nomor satu memang harus disyukuri aja. Alhamdulillah saya punya suami. Gitu. Bersyukur gitu. Terus oke, suami salah. Kalau suami salah, kita harus introspeksi. Masa sih suami salah kita nggak punya kontribusi? Pastinya ada, ya kan? Pastinya ada. Saya mau kasih ilustrasi sedikit aja ya. Kisah ini yang luar biasa menurut saya dahsyat. Kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ada seorang tokoh ya di Indonesia yang dia dijebak dan kemudian dipublish lah hubungannya itu dengan ini antara artis dengan pejabat lah. Pokoknya saya nggak mau sebut tapi viral itu. Nah, istrinya pengusaha cantik cerdas. Kenapa saya jadi tahu? Karena si pengusaha ini kemudian menceritakan kasus perselingkuhan suaminya yang viral, yang jujur saja maaf ya, auratnya itu tidak saja ditonton oleh orang Indonesia, tapi orang luar negeri. Teman-teman yang seumur saya usia 50-an pasti tahu kasus itu. Tetapi si istrinya itu ya, kemudian dia menyelenggarakan semacam kajian-kajian terbatas, lalu dia bicara. Ketika terjadi seperti itu, saya tanya ke suami saya, apa mau kamu? Dia mencoba tidak emosi, lalu suaminya bilang, saya kilaf, apapun saya salah, saya mau kembali kepada kamu, bisa nggak kamu kasih saya kesempatan? Tapi mohon jangan diungkit-ungkit lagi karena kesalahan saya ini sangat menyakitkan. Benar pilihan kamu itu? Lalu dia bilang, oke, saya akan angkat kamu lagi, bersihkan kamu, saya dudukkan kamu sebagai pemimpin, dan saya sadar kamu seperti itu pasti ada kontribusi saya. Jadi istrinya tuh sangat sibuk, orangnya prosedural, nggak kaku, nggak suka bercanda. Sementara sebutlah selingkuhannya itu orang yang berkebalikan gitu. Nah, akhirnya mereka sampai sekarang tetap bisa menjalani kehidupan seperti itu gitu kan. Nah, kita perlu memiliki kepercayaan diri seperti itu, bahwa hidup kita itu nggak hanya melulu memikirin pasangan kan sebetulnya. Yang bahaya itu kalau kita seolah-olah berpikir suami saya ini milik saya, maka dia tidak boleh begini begitu. Kalau suatu saat terbukti dia melakukan lagi, ya kita kan bisa berdoa pada Tuhan, Tuhan jagalah dia. Kalau dia memang yang terbaik untukku, peliharalah dia, sucikan dia, buatlah dia mencintaiku sampai aku mengembuskan nafas terakhir. Udah berdoa kayak gitu, udah nggak pernah nanya-nanya. Tiba-tiba ketika kita berdoa, Tuhan pasti punya cara ya. Tiba-tiba terbongkar aja. Ketika terbongkar dan kita sudah merasa punya komitmen ternyata diulang, ya sudah. Kalau kita bisa maafkan, bisa dimaafkan. Kalau enggak, kita bisa menyimpulkan, oh berarti ini nggak sesuai dong. Ini sudah kali kedua dan saya nggak mau maafin lagi, maka saya memilih berteman saja. Itu boleh itu. Jadi yang nggak boleh itu adalah dia terus-terusan menciptakan ya cerita dalam hidupnya. Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia tidur dengan perempuan lain. Nah, itulah yang membuat seseorang itu kemudian tidak sehat jiwanya. Mungkin itu tambahan saya, Bu Tika. Baik, terima kasih. Sepertinya mungkin ada ini mumpung lu keinget saya tadi Bu Nina ngingatin tentang apa menitipkan itu. Saya tuh ingat dulu tuh di apa dari guru ngaji saya dulu tuh apa setiap kali misalnya saya pergi gitu ya keluar dari rumah dia itu selalu dia apa bilang gitu kan, saya menitipkanmu pada Allah gitu ya. Dan itu saya coba itu mungkin bisa teman-teman nanti yang ini terutama yang LDR dan sebagainya, sebenarnya bukan hanya buat suami tapi juga buat anak, buat apa kita kan suka namanya mak-mak ya, sukalah gitu kan, aduh kalau anak saya misalnya yang kos jauh luar kota, dia bener nggak ya, dia ini nggak ya, dia main game terus, dia kuliah bener nggak ya, pokoknya macam-macam pikiran. Tapi bisa dicoba begitu tuh ke suami, ke apa, pokoknya keluar rumah anak kita, suami kita, siapapun gitu ya, murid atau tamu bahkan itu teman kita atau apa, dan begitu gitu, didoakan aja. Saya titipkan kamu kepada Allah. Saya selalu gitu, suami saya pamit keluar gitu kan, mau bekerja atau apa, saya titipkan kamu kepada Allah. Dan dia begitu juga, saya titipkan kamu kepada Allah. Itu betul. Saya udah mencoba itu, nggak ada kekhawatiran. Insya Allah gitu, dan anak dijaga suami, dan saya nggak ada rasa khawatir. Ya tentu adalah namanya kalau misalnya anaknya kok jam segini kenapa ya? Tetapi yang di pikiran kita tuh bukan, jangan-jangan anak kita kenapa di jalan, nggak begitu. Tapi mungkin dia ada tertunda ini ya mudah-mudahan ini ada ketenangan gitu. Kita tahu bahwa dia baik-baik aja, tapi mungkin karena terhambat sesuatu dia terlambat pulang dengan suami dan ini begitu. Dan itu benar-benar mengurangi parno ketika karena saya udah nitipin gitu. Dan siapa yang lebih
kuat menjaganya ketimbang Allah gitu kan. Jadi itu membuat lebih tenang. Barangkali itu bisa dicoba juga tadi yang misalnya kekhawatiran suaminya jauh. Iya, benar Bu Tika. Sebentar saya tambahkan. Ini untuk penguat lagi ya. Jadi saya pernah mendapatkan ilmu yang luar biasa dahsyat. Jadi disampaikan begini, bahwa manusia itu sebetulnya adalah makhluk energi. Manusia itu bukan makhluk badan ya. Kekuatan manusia itu ada di pikirannya ya. Jadi sebetulnya kekhawatiran kita itu adalah bagian dari doa kita. Hati-hati itu ya Bu Tika ya. Ya, betul, Jadi betul. kalau kita nih bayangin jangan-jangan dia selingkuh. Kita sedang mengirimkan energi buruk gitu ya. Jadi saya pernah mendapatkan nasihat ya dari seorang guru spiritual ya, perempuan usianya 96 tahun. Dia itu memberikan 96 tahun masih memberikan pencerahan itu, bayangkan. Dia itu bilang begini, Bu Nina, suami saya itu selalu, jadi suaminya itu dokter TNI yang ditugaskan selalu keluar pulau. Dia bilang begini, saya tidak pernah sedikit pun berpikir suami saya itu selingkuh, tidak. Begitu dia keluar rumah, seperti yang disampaikan Bu Tika tadi, maka saya titipkan, Tuhan, saya titipkan dia dalam penjagaanmu karena saya sayang dengan dia dan dia juga sayang dengan saya, maka engkau pasti melindungi dia. Itu kekuatan. Tapi ada seorang ya istri yang dia itu selalu mencurigai suaminya. Ya, mencurigai seperti ini. Kayaknya dia itu udah ganteng, kaya, suamiku ini pasti banyak dikerumunin perempuan. Dan subhanallah ya, dalam kehidupannya suaminya itu memang selalu dikerumunin perempuan. Terus kalau ngomong ke saya, kenapa sih kamu tuh kok selalu dikerumunin perempuan? Ya habis, aku itu sudah berusaha setia meyakinkan istri, dia cuma nuduh-nuduh. Kamu pulang telat pasti selingkuh ya? Kamu tidur sama ini ya? Kamu itu? Ya kan rugi dong saya dicurigain terus. Ya mendingan sekalian gua buktiin dong, luar biasa kan? Jadi saya ingat itu. Positiflah dan percaya dirilah. Karena apa? Memang suami itu bukan milik kita. Kalau ya, naudzubillah min dzalik, dia dipanggil oleh Allah karena misalkan diminta pulang tiba-tiba ini ya. Seperti Bu Uli ini, waduh sangat cinta pada suaminya. Tiba-tiba dalam puncak kecintaannya suaminya itu diambil begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa menyangka, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang sudah baik, ada sahabat saya, dia sangat baik, ngomongnya itu lemah lembut ya, orang Jogja lembut, nggak kayak saya gini kan, Surabaya suaranya bekas-bekas preman gitu kali ya. Nah ini ngomongnya lembut, baik, tetap aja suaminya itu diambil orang. Saya bilang gini, kita tuh harus tahu yang diatur sama Allah itu 3 hal ya. Pertama itu rezeki, jangan pernah takut. Kedua itu adalah umur ya kan. Kalau kita mau mati itu nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu tobat dulu ya, waktunya suruh pulang ya kan. Nah terus kemudian itu tadi jodoh kan. Kalau Allah sudah bilang jodohmu cuma di situ, biar kata sudah baik, sudah begini, sudah begitu. Allah bilang saya cukupkan jodoh kamu, ya sudah terima saja, saya bilang gitu. Jadi saya malah nasihatin, udah nggak usah sedih, kalau dibuang itu berarti sedang disiapkan pengganti yang lebih baik. Jangan terlalu sedih Bu, pokoknya niatkan aja, be happy. Itu sih nasihat saya untuk menguatkan perempuan ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang suami kita atau anak kita, saya setuju itu. Dan saya membuktikan sendiri. Ketika umur saya rentang 32 sampai 40, saya ada di situ. Saya tuh orang yang sangat penjemburu, kalau suami nggak pulang, itu saya bisa cek itu 20 HP temennya. Dia di sini nggak? Dia di sini nggak? Sampai orang itu ngomong, tuh istri kamu tuh ngabsen kita tiap hari, di absen dia di mana gitu kan. Ujungnya hilang juga. Jadi happy aja gitu. Karena Tuhan itu pasti menyiapkan skenario yang indah pada akhirnya ketika kita percaya bahwa hidup Tuhan tuh nggak mungkin kok menyuruh kita di muka bumi itu untuk menderita. Itu tolong dicatat. Kalau hari ini kita menderita, apapun kondisinya, berarti ada ilmu yang harus ditambah. Itu aja pesannya. Kalau mau nambah ilmu, teman-teman bisa bergabung bersama kami kapanpun ya, bisa kontak, bisa bertanya apapun. Dan
Kami ini nggak membatasi hanya Islam. Sahabat saya itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Karena saya yakin apapun keyakinan seseorang, agama seseorang, persoalan perempuan, persoalan keluarga itu terjadi di mana-mana, ya kan? Jadi kita harus sering sharing seperti ini, kemudian sering berkonsultasi, sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Tika, berkonsultasilah dengan profesional yang ahli. Jangan ember kiri kanan malah diprovokasi, ujungnya kita semakin menderita, ya. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Bu Nina dan Bu Tika. Rasanya waktu sudah berjalan lebih Nggak cepat. apa-apa ya, Bu Li ya, sudah Nggak sepakat. terasa, dan ini dari beberapa chat rasanya mengharapkan acara-acara ini itu terus berlanjut. Jadi mungkin yang sudah tergabung di grup WA, silahkan tema-tema seperti apa bisa memberikan usulan, bisa kita tindak lanjuti, karena rencananya memang setiap bulan sekali kita akan menyelenggarakan acara ini ya Bu Nina ya. Jadi kami ada Kupoluk Nusantara, ada yang terkait UMKM, terkait dengan bisnis sebulan sekali, kemudian terkait dengan perempuan dan keluarga juga sebulan sekali. Jadi yang sudah tergabung mohon kalau ada usulan-usulan tema yang harus dibahas, silahkan. Mungkin kita cukupin aja ya, barangkali. Foto bareng dulu, Bu Li, foto bareng. Kenapa? Foto bersama. Ya, silahkan Bapak Ibu semuanya dibuka videonya. Mohon bantuan dari teman-teman teknis untuk melakukan foto. Ada yang bisa membantu dari teman teknis? Silahkan. Ya Bu, silakan dibuka videonya masing-masing. Kita akan. Oke, terima kasih. Silahkan dibuka. Ya, silahkan. Terima kasih Mbak Brin. Iya. Ibu Nuni, terima kasih. Lengkri. Sudah selesai, Mas Basit? Oke. Sudah, Mas Basit? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan tentunya dibutuhkan. Ternyata meskipun kita ini yang hadir usia senja, Bu Nina, tapi kayaknya ilmu ini atau hal-hal semacam ini masih terus harus kita pelajari. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih semuanya. Bu Tika, terima kasih. Erni, terima kasih Bu Tika sama Bu. Sama-sama semua, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Nun. kasih. Terima kasih. Saya belajar banyak dari teman-teman juga. Terima kasih. Ini jauh-jauh nih Surabaya. Kalau nggak bahagia harus datang ke Bu Tika tuh. Dia punya bahagia tuh. Pokoknya kalau nggak bahagia pasti ada yang salah. Jangan nyalain orang lain. Pasti diri kita ada yang salah. Apapun harus bahagia. Benar ya Bu Tika ya? Iya. Harus bersyukur. Bersyukur ya. Saya pamit dulu ya. Ada tamu kebetulan. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tika. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Eis. Ya. Pamit ya Nin, pamit. Ya, Terima kasih semuanya. Bu Nunung. Terima kasih. Brin. Pamit. Bu Elsa, makasih. Bu Li, terima kasih. Sama-sama. Bu Elsa.